Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoki Praditya dari jurusan akuntansi NIM 5212 17 10 19. Ya, saya selaku anggota dari kelompok 42 KKN ya. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses produksi dan identifikasi masalah dari kerupuk kulit dorok-dok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilik usaha dan sejarah berdirinya Dorok-Dok Gubrak ini. Nama pemilik usaha Setia Nugraha, tempat tanggal lahir Cimahi 19 Juli 1985, alamat Cisangkan, Cimahi. Sejarah Dorok-Dok Gubrak. Dorok-Dok Gubrak ini berdiri sejak tahun 1950 yang pertama kali didirikan oleh kakek dari Bapak Setia Nugraha. Bapak Setia Nugraha ini merupakan generasi ketiga dalam usaha Dorok-Dok Gubrak ini. Dorok-dok ini dibuat khusus untuk rumah makan, khususnya rumah makan yang menyediakan gudeg karena salah satu bahan baku pembuatan gudeg adalah dorok-dok. Bapak Setia menyuplai dorok-dok ini ke sejumlah rumah makan yang ada di daerah kota Cimahi dan kota Bandung sejak tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaril Agil. Saya akan menjelaskan masalah di dorok-dok kulit ini, yaitu dorok-dok gubrak, dan wawancara kepada Bapak Setia selaku pemilik usaha. Terdapat beberapa masalah utama yang kemudian mempengaruhi jalannya UMKM secara keseluruhan. Masalah-masalah yang kami identifikasi adalah kendala dalam memasarkan produk. Sejak awalnya didirikan usaha ini, dorok gubrak ini mengandalkan saudara sang pemilik untuk melakukan pemasaran. Keterbatasan ini membuat penjualan dorok-dok gubrak terbilang terhambat inovasi karena tidak adanya perubahan strategi penjualan untuk menjual produk dorok-dok gubrak ini. Pada awal tahun 2020 ini, Bapak Setia Nugraha pernah memulai bisnis cemilan dorok-dok gubrak dengan kemasan standing pots, dan namun bisnis cemilan ini terkendala pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tutupnya bisnis cemilan ini. Dan kedua, pencatatan laporan keuangan tidak berjalan dengan baik. UMKM Bapak Setia Nugraha ini memiliki pembukuan dalam proses produksinya hanya bermodalkan ingatan saja untuk menghitung pengeluaran harian produksi dorok-dok gubrak ini. Oleh karena itu, tidak adanya pembukuan membuat Bapak Setia Nugraha ini kesulitan untuk menghitung HPP, harga pokok produksinya, dan laba bersih yang diperoleh setiap harinya. Yang ketiga, pencatatan produksi tidak berjalan dengan baik. Pencatatan produksi tentunya sangat penting dalam kinerja operasional pabrik. Pencatatan ini bisa berbentuk kartu persediaan serta kartu laporan produksi harian. UMKM dorok-dok gubrak ini tidak memiliki pencatatan produksi yang memadai. Ini berakibat pada tidak terkontrolnya bahan baku pendukung yang terkadang habis tiba-tiba. Lalu dengan laporan produksi harian ini bisa fungsi sebagai kontrol produksi serta penghitungan keuntungan nantinya di laporan laba rugi dorok-dok kulit ini. Dan keempat tuh ada karyawan yang kurang motivasi. Salah satu masalah utama di UMKM dorok-dok gubrak ini yaitu kurangnya motivasi di setiap karyawan yang bekerja di Bapak Setia Nugraha. Terlihat saat produksi ditentukan oleh pemilik usaha dan saat produksi tidak ditemani pemilik usaha, saat itu ditemani oleh pemilik usaha, produksi bisa menghasilkan 50 kg barang jadi, namun saat tidak ditemani hasil produksi sebanyak 20 kg saja. Ini menandakan adanya masalah motivasi dari karyawan dorok-dok gubrak. Setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada UMKM dorok-dok gubrak ini, untuk melanjutkan strategi bisnisnya diperlukan suatu analisis untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari usaha dorok-dok ini. Yang pertama kita akan bahas adalah strength, kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan yang muncul pada UMKM ini daripada UMKM yang lainnya, UMKM dorok-dok terutama. Yang pertama, menggunakan bahan yang alami. Yang kedua, tidak memakai pengawet. Yang ketiga, kualitas dari bahan baku hingga produk terjamin kesehatan dan kebersihannya. Yang keempat, kemudahan mendapatkan bahan baku karena pihak pemotongan telah melakukan kerjasama kepada pihak bisnis Pak Setia Nugraha.
Lalu kelemahan. Kelemahan itu adalah suatu kelemahan dari usaha dorok-dok ini. Kelemahan dari usaha dorok-dok gubrak ini yang pertama, bahan baku rentan busuk, mengingat ini ada kulit sapi yang termasuk bahan alami. Yang kedua, belum adanya manajemen bisnis yang baik dan rapi, sarana pemasaran yang tidak cukup memadai untuk menjangkau pangsa pasar yang luas. Yang keempat, belum adanya pembukuan yang baik dan rapi. Yang kelima, HPP yang tidak terhitung dengan benar. Dan yang keenam, alat produksi yang terbatas. Setelah tadi kekuatan dan kelemahan, kekuatan-kelemahan ini berasal dari dalam organisasi bisnis atau perusahaan bisnis yang di sini adalah UMKM Dorok-Dok Gubrak ini. Lalu UMKM Dorok-Dok Gubrak ini harus mengantisipasi dari lingkungan eksternalnya dengan cara kita harus membaca peluang dan membaca ancaman yang akan muncul. Nah, yang ketiga dari analisis SWOT ini adalah peluang. Peluang dari usaha UMKM ini adalah yang pertama, cemilan dorok-dok terutama tentunya. Cemilan dorok-dok ini banyak diminati oleh semua kalangan. Yang kedua, jenis produk dorok-dok dapat dikembangkan sehingga menarik peminat untuk membeli. Yang ketiga, pangsa pasar yang dapat diperluas dengan cara yang tidak cukup sulit. Dan yang keempat, keuntungan yang diraih cukup tinggi karena mengingat usaha dorok-dok ini sangat sedikit dan minim di kota Cimahi dan Bandung. Lalu ancaman yang akan muncul dari usaha ini yaitu pesaing bisnis yang cukup banyak dan variatif. Pesaing bisnis ini bukan sesama UMKM dorok-dok, namun lebih ke distributornya. Yang kedua, kondisi cuaca yang mempengaruhi proses produksi karena untuk menjemur ini menggunakan cahaya matahari, tidak menggunakan oven. Maka kalau sudah musim hujan ya sudah akan lama keringnya. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang modern oleh pesaing berdampak pada tingkat kapasitas produksi yang dicapai berbeda. Sekian analisis SWOT dari usaha Dorok-Dok Gubrak ini. Dengan kita menjelaskan analisis SWOT dan menjabarkan analisis SWOT akan memudahkan bagi pelaku bisnis membaca bagaimana pangsa pasar, kondisi pasar, dan strategi marketing strategi perusahaan yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis Dorok-Dok Gubrak ini ke depannya. Assalamualaikum. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana perhitungan harga pokok produksi untuk satu kali produksi kerupuk kulit dorok-dok gubrak. Sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin beberapa UMKM di Kota Cimahi itu belum menggunakan perhitungan laporan dalam produksinya ya, seperti berapa biaya pengeluaran yang dibutuhkan dalam satu kali produksi. Di sini kita akan mempresentasikan harga pokok produksi, laporan keuangan harga pokok produksi ya. Laporan harga pokok produksi sederhana teruntuk UMKM kerupuk kulit dorok-dok gubrak dengan owner yaitu Bapak Setia Nugraha. Kita mulai dari akun-akun yang terdapat di dalam harga pokok produksi itu sendiri, seperti ada biaya bahan baku, biaya bahan baku kita ambil sampel di tanggal 9 September 2020 ya. Nah, dalam hari itu Bapak Nugraha mengolah sebanyak sekitar 1 kuintal atau 100 kilo ya, di mana nilainya itu sekitar Rp800.000 ya. Nah, selain itu juga Bapak Setia Nugraha memiliki 4 orang karyawan dengan ditanggap itu sebagai masuk juga ya ke dalam HPP. Nah, kita tambahkan biaya tenaga kerja langsung kurang lebih ya untuk membayar gaji 4 karyawan itu sekitar Rp500.000. Nah, dan selanjutnya ada biaya-biaya variabel lainnya seperti bensin, itu kita masukkan ke dalam overhead variabel seperti bensin atau makan dan rokok, dan mungkin biaya-biaya terduga seperti plastik ya, seperti pembelian plastik mungkin tidak setiap hari ya. Kita masukkan itu sebanyak, pada saat itu kita bertanya pada Pak Setia Nugraha kurang lebih sebesar Rp224.000
Jika di total biaya-biayanya itu sekitar di total dari atas tadi yang pertama itu bahan baku, tenaga kerja dan variabel lainnya sekitar 1.524.000. Nah, dari info yang kita himpun juga bahwa dari 100 kilo kulit itu jadi sekitar 24 kilo kulit, jadi ya kulit yang bisa dijual, kulit kerupuk yang bisa dijual. Nah, itu jadi 24 kilo. Jadi total biaya produksi itu 1.524 kilo dibagi 24 kilo kurang lebih 63.500, dan 63.500 itu merupakan total HPP dari kerupuk kulit dorok-dok. Sehingga mungkin nanti akan terlihat ya, akan ketahuan berapa laba ruginya setelah dihitung HPP-nya ya. Dari info yang kami himpun, untuk harga penjualan kerupuk kulitnya itu sekitar 80.000, dari per kilonya itu tadi kita hitung sebesar 63.500 ya. Jadi masih ada margin sekitar lebih dari 15.000 ya, 16.500 untuk per kilonya. Dan kerupuknya ini pasti habis terjual karena langsung didistribusikan ke rumah. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjelaskan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi. Adapun laporan laba rugi UMKM Dorok-Dok Gubrak per 1 September 2020 yaitu pendapatan penjualan sebesar 1.920.000, harga pokok produksi sebesar 1.180.000, laba kotor yaitu total 732.000. Beban operasional tidak ada. Total laba bersih yaitu 732.000. Digital marketing. Digital marketing yaitu upaya yang dilakukan dalam hal pemasaran dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet, didukung strategi dan media digital dengan tujuan yaitu perusahaan bisa tetap berhubungan dengan konsumen melalui saluran komunikasi online. Digital marketing merupakan cara yang mudah dilakukan untuk mempromosikan produk, menjual produk, serta berkomunikasi dengan konsumen. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh digital marketing, maka pelaku usaha dengan mudah mengetahui permintaan pasar saat ini, serta dapat memberikan kemudahan dalam memberikan inovasi pada produk Dorok-Dok Gubrak berdasarkan masukan-masukan dari pelanggan seperti rasa, ukuran, kemasan, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan tadi, solusi yang kami tawarkan yaitu membuatkan berbagai akun sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan akun marketplace, terutama marketplace makanan. Dengan membuat iklan yang menarik juga dapat menjadi daya tarik bagi para konsumen, terutama ditayangkan di berbagai akun sosial media Dorok-Dok Gubrak. Strategi lain yang bisa digunakan untuk mempromosikan Dorok-Dok Gubrak ini yaitu dengan memanfaatkan hashtag atau tanda pagar, diikuti kata kunci tertentu yang umum dicari oleh para netizen seperti hashtag oleh-oleh Cimahi atau hashtag oleh-oleh Bandung, hashtag Dorok-Dok Gubrak. Kemudian ada logo setelah rebranding. Adapun makna logo tersebut yaitu yang pertama ada matahari, yaitu bentuk matahari tersebut melambangkan sumber kekuatan tanpa mengenal lelah. Kemudian ada garis putus-putus yaitu melambangkan orang-orang yang selalu mengelilingi untuk memberikan semangat. Kemudian ada perisai dalam yang berbentuk matahari juga dengan makna melambangkan kekuatan internal yang terus-menerus akan mengalir mengelilingi. Kemudian di dalamnya lagi ada logo roda gigi melambangkan ketangguhan akan pertempuran dalam segala macam perputaran. Kemudian ada logo bintang 2 yang melambangkan kekuatan tambahan yang akan mendukung daripada poin tadi, yaitu poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Kemudian ada logo piring tumpah yang tertera di tengah. Ini melambangkan menjadi ikonik pada bisnis Dorok-Dok Gubrak ini. Kemudian ada nama Gubrak. Nah, untuk nama Gubrak ini sudah ada dan dipakai secara turun-temurun yang melambangkan bunyi daripada Dorok-Dok yang tumpah. Kemudian untuk pewarnaan tertera yaitu warna hitam dan warna putih, di mana warna hitam melambangkan kekuatan,
elegan dan netral, kemudian warna putih sendiri melambangkan kesederhanaan dan tetap rendah hati. Selanjutnya mengenai permasalahan dalam manajemen operasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai masalah-masalah dalam usaha ini, salah satu masalah yang terjadi pada usaha dorok-dok gubrag ini adalah mengenai tidak terkontrolnya pengeluaran dan pemasukan dalam usaha ini. Karena tidak adanya laporan transaksi harian yang juga menyebabkan pengusaha tidak mengetahui selama menjalankan usahanya apakah mendapatkan laba ataupun rugi. Maka kami memberikan usulan ataupun saran untuk dibuatkan dan dilaksanakan laporan transaksi harian setiap melakukan proses produksi, yang selanjutnya laporan itu akan berguna untuk membuat laporan keuangan. Seperti pada contoh dalam tabel, pada tanggal 13 September 2020, adanya pengeluaran untuk pembelian kulit sapi sebanyak 100 kilo dengan nominal 800.000, memberi makan untuk 5 orang dengan nominal 100.000, serta membeli minyak goreng sebanyak 4 liter dengan nominal 50.000. Yang selanjutnya, laporan tersebut bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya dari manajemen operasional kami memberikan inovasi yaitu repackaging, di mana repackaging ini dengan mempertimbangkan beberapa hal, maka kami melakukan repackaging pada produk dorok-dok gubrag ini dengan memperhatikan fungsi, desain, serta informasi produk. Lalu untuk kemasan dorok-dok gubrag ini kami memberikan inovasi repackaging berupa standing pouch dengan ziplock, di mana untuk pewarnaan kami menggunakan warna merah karena warna merah tersebut sangat mencolok untuk produk cemilan. Kemasan ziplock ini juga mempermudah konsumen dalam mengkonsumsi produk dorok-dok karena apabila konsumen tidak menghabiskan secara langsung makanan tersebut, dapat direkatkan kembali dan dapat dikonsumsi di lain waktu. Terdapat beberapa masalah dalam manajemen sumber daya manusia di UMKM dorok-dok gubrag ini, seperti tidak adanya pembukuan keuangan, tidak adanya promosi secara online, dan kurangnya kedisiplinan para karyawan. Poin pertama dalam permasalahan ini adalah belum adanya pembukuan yang rapi pada usaha dorok-dok ini, membuat pemilik kewalahan dalam menghitung pemasukan maupun pengeluaran, serta tidak diketahui laba rugi yang didapat. Dalam hal ini, kami memberikan pelatihan untuk pengisian pembukuan yang telah kami persiapkan formatnya, serta melakukan pelatihan untuk menghitung laba rugi yang dapat diraih dalam UMKM dorok-dok ini. Poin kedua dalam permasalahan ini adalah tidak adanya promosi secara online. Pada era teknologi saat ini, persaingan akan bisnis makanan sangat kompetitif seiring dengan mudahnya pertukaran informasi. Kesadaran produsen akan pesatnya kemajuan teknologi dapat dijadikan suatu peluang bisnis yang berpotensi bagi UMKM, salah satunya dengan melakukan promosi melalui media sosial yang telah dibuat. Dalam kaitannya dengan hal ini, promosi melalui media sosial, Bapak Setia Nugraha selaku pemilik UMKM dorok-dok gubrag ini belum memahami cara kerja digital marketing. Dengan begitu, kami memberikan pelatihan secara non-formal kepada Bapak Setia agar bisa menggunakan medsos sebagai media promosi atau penjualan, khususnya di platform Instagram dan Facebook. Poin ketiga adalah kurangnya kedisiplinan para pegawai. Tipe kepemimpinan dari atasan kepada bawahan dapat mempengaruhi kinerja. Dengan kepemimpinan yang tepat, maka akan membuat anggota merasa lebih termotivasi dan semangat dalam bekerja. Pada beberapa kasus, bawahan dari Pak Setia ini seringkali tidak disiplin dan kurangnya motivasi dalam bekerja. Maka demikian kami menyarankan kepada Pak Setia untuk menerapkan kepemimpinan transformasional, karena kepemimpinan ini dapat berguna untuk beberapa kasus.